Halo anak-anak, apa kabar? Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pinter, dan mau belajar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya ucapkan bagi yang baru ngeklik video ini. Selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendeva. Baiklah anak-anak, sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, hari ini kita belajar di kelas 6 ya. Tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang kedua. Nah anak-anak, sebelum ini sudah ada pembelajaran 1 ya di tema 3 ini. Jadi anak-anak kalau belum melihatnya silakan diklik dulu videonya, dilihat dulu video pembelajarannya agar pembelajarannya selalu menyambung ya, atau berkesinambungan. Ayo, siap untuk belajar? Kita mulai. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita belajar anak-anaknya. Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh anak-anak. Listrik membuat hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Mari kita terus belajar. Amatilah kamar Edo berikut ini. Ini anak-anak ada kamar Edo. Di sini ada lampu, ada radio ya, ada kipas angin. Kalau di sini ada lampu belajar ya. Ini anak-anak yang ada di kamar Edo. Di kamar Edo, benda apa saja yang menggunakan listrik? Nah, ini tadi anak-anaknya yang kita lihat yaitu kipas angin, radio, lampu ruangan, dan lampu belajar. Itulah yang ada di kamar Edo tadi. Apa manfaat listrik untuk Edo? Ya, apa manfaatnya anak-anak? Yaitu listrik mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Itu karena ada penerangnya, itulah lampu listrik. Bisa lampu kamar tadi dan bisa juga lampu belajar. Sekarang amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan anak-anak. Nah di sekitar anak kan banyak ya. Apa kira-kira ya? Di sini Bapak coba kasih contoh. 1, menyalakan lampu sebagai penerangan. Itu ya manfaat listrik yang ada di sekitar kita. 2, berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone. Ya kan? 3, kemudahan mendapat air dengan pompa elektrik, dengan sanyo ya, dan lain sebagainya. Mengawetkan makanan atau minuman dengan kulkas. Mendapat hiburan dengan menonton televisi. Nah itu manfaat listrik yang kita temukan di sekitar kita. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita.
adanya listrik, kita dapat menonton televisi anak-anak, menyalakan radio, menyalakan lampu dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Nah, anak-anak pasti gelisah ya. Nah, segala aktivitas terganggu ya. Nah, iya, kamu berhak mendapatkan manfaat arus listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut anak-anak ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seorang yang telah mendapatkan haknya? Nah, mari kita diskusikan anak-anak ya. Di gambar 1 ya. Sebelum kita melihat gambarnya dulu, Bapak perlu kasih tahu hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Diingat ya anak-anak ya. Jadi hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, kita lihat gambar 1 ini. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Nah, anak-anak ini kan sedang belajar, berarti iya sudah ya. Ini anak ini sedang belajar. Kita perhatikan ya, gurunya mengajar. Terus gambar yang kedua ini, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapatnya? Ini anak-anak, ini ada anak kecil mendapatkan pendapatnya kepada orang tuanya, berarti sudah mendapatkan haknya. Nah, sekarang gambar yang ketiga, apakah dia ini sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, di sini anak-anak ada seorang anak ya, diejek oleh kedua temannya, berarti anak ini belum mendapatkan haknya anak-anaknya. Nah, di gambar yang keempat, apakah dia ini sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Nah, itu kalau kita perhatikan ini anak-anak, ada seorang anak yang sedang belajar. Lalu mungkin dia itu mau bertanya, dia kan melirik atau melihat bapak dan orang tuanya, sedangkan orang tuanya tidak mau peduli dengan dia. Berarti gambar ini atau anak ini belum mendapatkan haknya anak-anaknya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi ingat sekali lagi, hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya kira-kira ya? Nah, hak di rumah, hak di sekolah, hak di tengah masyarakat. Anak-anak bisa? Pasti bisa. Tapi nanti akan Bapak bantu dulu ya. Bapak kasih pendapat Bapak. Anak-anak juga bisa mengerjakannya ya selain daripada ini. Hak di rumah apa saja? Mendapatkan makan dan rumah, mendapat kasih sayang, mendapat uang jajan, mendapat hak bermain, mendapat hak tidur. Nah, itu anak-anak hak kita di anak-anak di rumah. Sekarang hak di sekolah, dapat ilmu, membaca buku di perpustakaan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berteman, tempat belajar yang layak. Nah, itu anak-anak hak di sekolah. Hak di tengah masyarakat apa saja? Menggunakan jalan umum, berpendapat atau mengeluarkan pendapat, ya, membangun rumah, ya, mengadakan acara pribadi, ya, lalu berhubungan sosial dengan siapa saja. Nah, itu hak-hak kita di tengah masyarakat. Apa saja yang mempengaruhi hak kita? Saja anak-anak yang mempengaruhi hak kita. Ya, ketika di rumah apa mempengaruhinya? Ketika di sekolah dan ketika di tengah masyarakat ya. Ketika di rumah apa? Kurangnya kesadaran orang tua tentang kewajiban.
kedua, konflik rumah tangga. Karena ini anak-anak mungkin banyak terus ya. Ya, tapi yang mudah-mudahan di keluarga anak nggak ada ya. Terus kondisi fisik ya, mungkin lemah tubuh ya. Ketika di sekolah apa saja kurangnya kesadaran pihak sekolah tentang kewajibannya. Misalnya goyang-goyang perbaiki ya, itu kurangnya dana keuangan sekolah. Kalau ada dana ya, kurangnya perhatian dari pemerintah. Nah, ketika di masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajibannya, itu yang kita alami sekarang ya. Terus kondisi masyarakatnya, masyarakat itu artinya keadaan masyarakat, mungkin orang-orang itu tidak terbelajar atau tidak sekolah ya, dan kondisi fisik atau situasi di sekeliling kita ya, itu anak-anaknya. Dan status sosial. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kebaikan pendapat hidup serta memperoleh kasih sayang dari lingkungan. Hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk manfaat benda yang menggunakan listrik. Ini mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras tentang negara. Jika itu harus selalu kita contoh dalam keseharian. Contoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras, belajar dan membuka pengetahuan baru anaknya. Nah, mati teks lagu Mariam Tomong berikut ini. Nyanyikan lagu Mariam Tomong bersama dengan temanmu. Ya, ini anak-anak lagu Mariam Tomong. Ini lagu daerah Tapanuli ya. Itu yang diciptakan oleh Guru Nahum Situ Orang. Nanti anak-anak bisa belajar lagu ini. Mungkin kalian bisa cari video klipnya di internet ya, bisa nanti belajar tentang syair lagu Mariam Tomong dan juga syairnya ya. Oke anak-anak pinter, demikian ya anak-anaknya, supaya ada yang kami ke tempat perlu berlatih bernyanyi dan memperhatikan belajar itu anak-anak ya, kita akan berlatih menyanyikan solmisasi tangan pun. Mungkin di kelas-kelas sebelumnya atau di kelas ini kita sudah pelajari tentang gerakan. Tapi di sini coba saya akan baca anak-anaknya. Do re mi fa sol la si do. Kalau kita turun ke bawah terbalik. Do si la sol fa mi re do. Ini anak-anak dilatih dulu nanti ya di rumah. Kita sering latihan ini dan ini kita bisa menyanyikan sebuah lagu. Oke, anak pinter ya. Lihat pembelajaran kita pada pagi pada pertemuan ini. Sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ini berdoa selesai, Bapak terus ingatkan kita semua untuk kita melaksanakan protokol kesehatan. Itu mencuci tangan dengan sabun di air yang air, pakai masker dan menjaga jarak. Ya anak-anaknya, segala kelemahan kekurangan Bapak minta maaf, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Amin.